Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Duyanti. Saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah Operational Research dengan metode linear programming grafik pada fungsi tujuan maksimum. Nah, di sini kita lihat soal nomor 1. Perusahaan Patoni merencanakan untuk membuat dua jenis barang, yaitu TV dan lemari es yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 36 unit. Jika barang tersebut dijual, akan memberi profit masing-masing 10.000 dan 7.500 per unitnya. Dari pengalaman lalu, diketahui produksi TV harus dibuat sekurang-kurangnya 20 unit dan untuk produksi lemari es sekurang-kurangnya 12 unit. Setelah diketahui, ternyata bahan baku yang ada untuk kedua produk tersebut hanya bisa memproduksi paling sedikit 40 unit. Tentukan total masing-masing produk yang harus dibuat agar perusahaan Patoni memperoleh laba yang maksimum. Dan di sini kita lihat pada soal jawaban. Di sini itu ada, kalian harus membuat tabel seperti TV X1, lemari es X2 dan keterangannya. Batasannya X1 2. Produksi sebelumnya 12, bahan bakunya 20, 40. Profitnya 10.000 dan 7.500. Nah, di sini kok bisa ini 20, 40, Kak? Nah, di sini 20. Nah, di kedua produk ini harus memproduksi paling sedikit 40. Jadi di sini di X1 ini 20, di X2 ini 20. Jadi harus seimbang ya. Jadi hasilnya 40. Nah, fungsi tujuannya maksimumnya 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. Di fungsi kendala kita ada produksi 20 X1 ditambah 12 X2 kurang dari 36 dan bahan bakunya 20 X1 ditambah 12 X2 lebih dari 40. Nah, di sini di A 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36. 20 X1 ditambah 12 dikali 0. Ini kok bisa 0, Kak? Nah, X2 nya ini kita anggap 0. Ya, sama dengan 36. 20 X1 ini turun sama dengan 36, X1 nya 36 dibagi 20. Jadi sama dengan 1,8. Jadi kita kalau mau buat grafik ini itu harus titiknya harus 1,8,0 ya. Nah, di A selanjutnya 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36. 20 kali 0. Nah, seperti tadi. Nah, X1 nya ini dianggap 0 aja. Ditambah 12 X2 sama dengan 36. 12 X2 sama dengan 36, X2 nya 36 bagi 2. Jadi hasilnya 3. Jadi di grafiknya itu harus menggambar di titik 0,3 ya. Nah, di B 20 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 40. 21 ini ditambah 20 kali 0 sama dengan 40. 20 X1 sama dengan 40, X1 nya 40 dibagi 20 sama dengan 2. Nah, jadi titik anunya harus 2,0. Di B selanjutnya 20 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 40. 20 kali 0 ditambah 20 X2 sama dengan 40. Turun 20 X2 sama dengan 40. X2 40 dibagi 20 sama dengan X2 sama dengan 0,2. Nah, di C ini 20 X1 ditambah 12 X2 sama dengan 36 dikali 5. Itu hasilnya 100. X1 ditambah 60 X2 sama dengan 180. 20 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 40 dikali 3. 60 X1 ditambah 60 X2 sama dengan 120. Ini 100 dikurangi 60, ini dikurangi jadi 40 X1 sama dengan 60. 180 dikurangi 120 ini 60. Jadi X1 nya 60 dibagi 40 sama dengan 1,5. Jadi di grafiknya itu harus 1,5,0 titiknya ya. Nah, di C
kita zoom-in dulu biar kelihatan. Nah, di C nya ini 20x1 ditambah 12x2 sama dengan 36. 20 dikali 1,5 ditambah 12x2. Nah, 1,5 ini dari mana, Kak? Nah, dari ini 1,5 tadi nih, yang ini dimasukkan di sini. Nah, sama dengan 36. Terus 30 ditambah 12x2 sama dengan 36. 12x2 sama dengan 36 kurangi 30 sama dengan 6 bagi 12. Jadi hasilnya 0,05. Ini hasilnya 0,5, tapi di grafiknya harus 0,05. 0,05 ya. Nah, di selanjutnya saya jelaskan grafiknya ya. Nah, di sini kita sudah zoom in ya. Nah, ini kita harus membuat grafik X2 nya di sini, X1-nya di bawah. Nah, terus ini saya lihat dulu grafiknya seperti apa ya. Nah, di A sebelah sini paling atas yaitu 0,3. Nah, 0,3 ini pasangannya sama ini A 1,8,0. Jadi dititiin dulu grafiknya, dititiin di sini biar nggak bingung, terus di garis sampai sini ya biar nggak bingung. Nah, B ini 0,2 ditulis dulu. Nah, terus digarisin sampai yang ini B 2,0 ini. Nah ini digarisin terlebih dahulu yang atas. Terus area terpenting ini harus diarsir dulu yang bawah ini ya. Nah, gitu caranya. Nah, terus perhitungan laba yaitu A 1,8,0, yang B 0,2, yang C 1,5,05. Dan rumus F kita zoom out sebentar biar kalian nggak bingung ya. Rumus F maksimal 10.000 X1 ditambah 7.500 X2. A ini 10.000 dalam kurung 1,8 ditambah 7.500 kali 0 sama dengan 18.000. Yang B 10.000 kali 0 ditambah 7.500 kali 2 sama dengan 15.000. 10.000 yang C 10.000 dalam kurung 1,5 ditambah 7.500 dikali 0,5 sama dengan 18.750. Dan ini sudah maksimalnya ya, harga maksimal. Nah, jumlah produksi untuk produksi C yaitu TV 20 kali 1,5 sama dengan 30, dan lemari S nya 12 kali 0,5 sama dengan 6. Terus ini kita tambah sama dengan 36. Jadi untuk produksi dengan laba terbanyak adalah pada titik C yang mana jumlah produksinya untuk TV sebanyak 30 dan lemari S sebanyak 6. Nah, dengan mendapatkan laba penjualan sebesar 18.750. Jadi labanya itu sebesar 18.750.000 rupiah. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan menjawab soal dan kata-kata yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Wahyu Dianti. Saya akan menjelaskan tugas nomor 2, lanjutan dari nomor 1. Lanjutan dari tugas nomor 1. Sekarang ini adalah tugas 2, nomor 2. Saya bacakan soalnya. Seorang menjahit pakaian dengan persediaan bahan katun 32 meter, linen 22 meter, dan satin 30 meter. Dan model pakaian kebaya dibutuhkan 4 meter katun dan 2 meter linen dan 2 meter satin per unit pakaian. Model pakaian gamis dibutuhkan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin per unit pakaian. Keuntungannya pakaian model kebaya seharga 5.000 dan model pakaian gamis seharga 8.000 per unit. Tentukan berapa unit masing-masing pakaian harus dibuat agar dapat keuntungan maksimum. Nah, di sini kita harus membuat tabel terlebih dahulu seperti nomor 1. Nah, di sini ada keterangan kebaya X1, gamis X2, dan kapasitas. Nah, di sini ada katun X1 4, X2-nya 2, dan kapasitasnya 32. Linen X1-nya 2, X2-nya 4, dan kapasitasnya 22. Satin kebayanya X1 2, X2-nya 6, kapasitasnya 30, dan profitnya 5.000 dan 8.000. Nah, di fungsi tujuan ini 5.000 X1 dan 8.000 X2. Fungsi kendala katun, di sini kita lihat 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 32, dan linen 2X1 ditambah 4X2 kurang dari 22. Satin 2X1 ditambah 6X2 kurang dari 30. Dan di sini kita lihat di A, 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 32. 4X1 ditambah 2 kali 0. X2-nya ini ganti jadi 0 sama dengan 32. Jadi 4X1 turun sama dengan 32. 32 bagi 4 jadi hasilnya 8. Jadi di grafiknya itu harus menggambarkan di titik 8,0. Di sini A satunya lagi, 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 32. 4 kali 0 ditambah 2X2 sama dengan 32. Jadi 2X2 nya turun jadi 32. 32 bagi 2 sama dengan 16. Jadi di titik grafiknya harus menggambarkan di titik 0,16. Di sini di B, 2X1 ditambah 4X1 sama dengan 22. 2X1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 22. 2X1 sama dengan 22. X1 22 bagi 2 sama dengan 11. Jadi di grafiknya, di titiknya harus menggambarkan 11,0. Di selanjutnya 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 22. 2 kali 0 ditambah 4X2 sama dengan 22. 4X2 sama dengan 22. X2 sama dengan 22 bagi 4. Jadi hasilnya 5,5. Jadi di grafiknya itu harus menggambarkan di titik 0,5,5. Dan saya besarkan dulu ya, saya contoh biar kelihatan C-nya. Nah, di sini 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 30. 2X1 ditambah 6 kali 0 sama dengan 30. 2X1 turun jadi 30 sama dengan X1 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi di grafiknya itu harus menggambarkan di titik 15,0. Dan di C satunya lagi 2X ditambah 2X1 ditambah 6X2 sama dengan 30. 2 kali 0 ditambah 6X2 sama dengan 30. 6X2 30, X2 nya 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi di grafiknya itu harus menggambarkan titik 0,5. Nah, di sini grafik yang nomor 2. Nah, di sini kita lihat, kita zoom out dulu.
Nah, di sini kita harus menggambarkan X2-nya itu X2-nya dulu, terus X1-nya. Nah, terserah kalian nomor grafiknya ini sampai nomor berapa, sesuaikan dari soalnya ya. Nah, di sini saya warnai merah biar nggak bingung kalian. Terus kita tulis yang seperti tadi itu, A-nya itu berapa, ini A-nya tadi, B-nya berapa, C-nya berapa, gini. Ini ada 0,5 ya. Nah, ini diseret sampai ke 11,0, nih diseret. Nah, terus ini berapa? Oh, 0,5 diseret sampai ke 15,0. Terus yang ini 8,0 diseret sampai ini berapa ini? Nah, terus yang A ini sama dengan 8,0. Nah, yang saya garis miring, yang ini saya seret, ini A. Nah, ini A. Nah, terus yang B ini 0,5. Nih, yang ini B. Yang saya tulis pakai pulpen merah. Ini B, terus C-nya ini di sini. Nah, substitusinya itu 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 32 dikali 6. Hasilnya 24x1 ditambah 12x2 sama dengan 192. 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 22 dikali 3. Hasilnya 6x1 ditambah 12x2 sama dengan 66. 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30 dikali 2. 6x1 ditambah 12x2 sama dengan 60. Jadi ini dikurangi, 12x1 ditambah 0. Nah, ini turun, ini dikurangi 66. 12x1 ini turun dari sini, 66, jadi x1 66 bagi 12 sama dengan x1 nya ini 5,5 ya. Dan di sini 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. 2 dalam kurung 5,5 ditambah 6x2 sama dengan 30. Nah, ini 11. 6x2 30. 6x2 sama dengan 30 kurang 11. X2 nya 19 bagi 6, jadi 3,2. Jadi di sininya harus 0,3,2 ya. Dan di fungsi tujuannya maksimal 500x1 ditambah 8000x2. A 5000 dalam kurung 8 ditambah 8000 dalam kurung 0 sama dengan 40000. B 5000 dalam kurung 0 ditambah 8000 dalam kurung 5 sama dengan 40000. C 5000 dalam kurung 5,5 ditambah 8000 dalam kurung 3,2 sama dengan 53.100. Jadi ini nilai maksimalnya ya. Nah, kita zoom in. Nah, jadi untuk produksi dengan laba terbanyak ialah pada titik C, yang mana jumlah produksi kebaya sebanyak 5 dan gamis sebanyak 3 dengan mendapatkan laba sebesar 53.100. Nah, ini seperti ini pengerjaannya kawan-kawan. Seperti ini, dan ini soalnya. Dan selanjutnya saya akan mengakhiri tugas saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan mengucapkan dan kesalahan mengerjakan soal ini.
Terima kasih sudah menonton video saya. Terlebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.